Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengungkap ada potensi penurunan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax. Jika tren harga minyak dunia terus mengalami penurunan dalam beberapa waktu ke depan, pemerintah buka peluang melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi ke arah yang lebih rendah. Bahlil menjelaskan harga BBM non-subsidi sangat dipengaruhi oleh mekanisme pasar, sehingga harganya menyesuaikan dengan fluktuasi harga minyak mentah global serta sektor ekonomi lain. Bahlil juga menegaskan pemerintah terus memantau faktor yang mempengaruhi harga BBM, mulai dari harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, hingga biaya distribusi. Hal tersebut disampaikan Bahlil di tengah dinamika pasar energi global yang masih dipengaruhi ketegangan geopolitik, terutama di kawasan Timur Tengah. Yang non-subsidi, yang untuk RON 9293 itu kan baru naik kurang lebih sekitar 2 minggu lalu. 2 minggu sudah sampai. 2 minggu lalu. Itu berdasarkan Permen ESDM, harga non-subsidi itu berlaku harga pasar. Tetapi teman-teman juga harus bisa melihat bahwa di saat negara lain harganya sudah naik, Indonesia kan masih belum naik yang untuk RON 9295, terkecuali yang RON 98 sama turbo solar itu memang udah naik karena itu berlaku harga pasar. Nah, ke depan kita lihat kalau harganya memang potensinya turun, pasti akan melakukan penyesuaian dengan harga itu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan Iran sudah tamat setelah perang yang berlangsung selama 3 bulan lebih. Menurut Trump, kemampuan militer Iran telah melemah drastis dan kini tidak lagi mampu menandingi lawan-lawannya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan Iran sudah tamat setelah perang yang berlangsung selama beberapa bulan. Menurut Trump, kemampuan militer Iran telah melemah drastis sehingga negara itu berada dalam posisi yang jauh lebih lemah dibandingkan sebelum konflik. Trump menegaskan Iran kini tidak lagi memiliki kekuatan militer yang mampu menandingi lawan-lawannya. Perang memberikan pukulan telak terhadap kekuatan pertahanan Iran. Angkatan udara dan angkatan laut Iran praktis sudah tidak berfungsi lagi akibat konflik tersebut. Berbagai sistem pertahanan utama Iran juga telah hancur. Peralatan anti pesawat, radar, serta banyak perangkat militer lainnya disebut telah musnah selama perang berlangsung. The greatest military anywhere in the world. And you saw that in Iran, where in 1 week virtually we knocked out their entire Navy, their entire Air Force, their anti-missile weapons, their radar. We knocked out everything. Now, some of the fake news would say, oh, we didn't do it fast enough or something. We took about a week. We're a little spoiled by Venezuela, but equal, I would say equal. And now we have an agreement that was signed last night, and it's 60 days. They have to make a deal, otherwise we will do things that won't make them happy, but I don't think it's going to get to that. I think it's going to be very good. Remember, if we do that, then all of a sudden you're not going to have the oil flowing out of the strait too quickly, because people that own billion-dollar ships don't love missiles flying over them, don't love mines all over the water. And this is going to be amazing what's happening now, because we have the greatest economy that we've ever had. Amerika Serikat dan Iran akan melanjutkan putaran negosiasi lanjutan selama setidaknya 60 hari untuk membahas isu krusial seperti program nuklir. Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani nota kesepahaman MOU secara elektronik pada Rabu malam. Kesepakatan itu membuat 14 poin yang bertujuan mengakhiri perang yang pecah sejak 28 Februari dan turut melibatkan Israel. Berdasarkan MOU tersebut, Amerika Serikat dan Iran sepakat menggelar perundingan selama sedikitnya 60 hari guna mencapai kesepakatan final mengenai program nuklir Iran serta pencabutan sanksi internasional. Meski proses diplomasi telah dimulai, Trump tetap menegaskan Iran memasuki meja perundingan dalam kondisi yang sangat lemah setelah mengalami kerugian besar di bidang militer selama konflik berlangsung.
Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berangkat menuju Swiss, tempat delegasi Amerika dan Iran akan mengadakan pertemuan. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif akan menghadiri pertemuan antara Amerika Serikat dan Iran. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif akan menghadiri pertemuan antara Amerika Serikat dan Iran untuk membahas hal teknis mengenai implementasi nota kesepahaman dalam mengakhiri perang. Pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran akan digelar di Resort Bergenstock, Swiss pada Minggu waktu setempat dengan Pakistan dan Qatar sebagai mediator. Sementara itu Sabtu malam, konvoi kendaraan delegasi Iran melintas di kawasan Resort Bergenstock di Walden, Swiss menuju hotel. Delegasi Iran akan bertemu dengan delegasi Amerika setelah menyepakati gencatan senjata 60 hari. Sebelumnya delegasi Minap 168 Iran mendarat di Bandara Zurich, Swiss pada Sabtu malam waktu setempat. Setibanya di bandara, delegasi Iran menyapa para pejabat negara Swiss. Negosiasi awalnya akan berlangsung pada hari Sabtu, tetapi ditunda setelah pertempuran kembali terjadi antara Israel dengan Hizbullah di Lebanon. Setelah sempat dikabarkan ditunda, kini delegasi Amerika Serikat Steve Witkoff dikabarkan telah berangkat menuju Swiss. Selain Witkoff, utusan Presiden Trump Jared Kushner juga dikabarkan sudah berada di Swiss, tempat perundingan damai Amerika Serikat Iran. Perwakilan Amerika Serikat Steve Witkoff dilaporkan tengah dalam perjalanan menuju Swiss, tempat perundingan Amerika Serikat dengan Iran. Utusan Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner, juga dilaporkan sudah berada di Swiss. Keberangkatan delegasi Amerika Serikat tersebut usai Israel dan pejuang Hizbullah dikabarkan telah menyetujui gencatan senjata. Sebelumnya, tim negosiasi AS dan Iran menunda bertemu pada Jumat di Swiss untuk penandatanganan MOU atau Nota Kesepahaman Kesepakatan Damai. Penundaan tersebut terjadi lantaran Iran merasa keberatan Israel masih terus menyerang Lebanon. Sebelumnya, MOU sementara sudah ditandatangani AS dan Iran pada hari Rabu. Dalam MOU terdapat 14 poin kesepakatan, beberapa di antaranya terkait perjanjian mengakhiri perang termasuk di Lebanon, hingga pencabutan blokade dan sanksi terhadap Iran.